Odading Madu. Selamat datang di episode kedua Odading Madu. Obrol-obrol perdagangan dan industri bagi masyarakat dan dunia usaha. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Fadil. oh iya, dan saya, Uul. Kali ini kita mau bahas apa nih, Kang Fadil? Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu terhormat kita, yaitu siapa? Bapak Arif Muhammad Fajar. Kepala Bidang Ilmate. Nah, Bidang Ilmate itu sejenis makanan apa sih, Ul? Ya, kayak apa ya? Aduh, gimana tahu? Jadi Bidang Ilmate itu singkatannya industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Bener nggak Pak Arif? Betul sekali Pak Di dan Uul. Itu urusan, masalahnya urusan industri. Jadi urusan industri itu ada dua sebetulnya. Ada Ilmate, tadi yang disampaikan Pak Di, ada juga Akta. Nah, kebetulan saya mengurusi masalah bidang Ilmate yang tadi disebut. Ilmate ya Pak ya. Perbedaannya kalau dengan Akta itu di mana Mas? Kalau untuk Ilmate kan tadi urusan kita itu adalah urusan tentang industri logam. Jadi semua urusan industri logam, kemudian juga mesin, permesinan, kemudian juga alat transportasi dan elektronika. Kalau Akta urusannya itu agro, kimia, tekstil dan aneka. Jadi semua urusan industri khususnya di Disperindak Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi dua bidang gitu Kang Fadil. Mungkin ini buat dulu Indak yang sedang menyaksikan agak bingung juga ya, kok ternyata industri itu banyak sekali yang diurus ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kita hari ini tuh pembahasan tentang apa sih? Kita nih mau bahas yang hijau-hijau nih. Yang hijau ini apa? Cendol atau cincau nih? Channel angkot juga bisa. Oh, angkot juga banyak hijau-hijau ya. Bisa aja Teh Lubur. Kali ini kita bahas tentang industri hijau bukan? Ya, pusat industri hijau, betul ya Pak ya? Betul, pusat industri hijau. Nah, industri hijau ini sebetulnya kalau saya sih sebagai yang awam ya Pak ya, kalau dengan industri hijau tuh pasti lingkungan, pasti kesana hanya lingkungan aja industri. Tapi sebenarnya apa sih Pak ini pusat industri hijau ini? Ya. Baik, tadi yang disampaikan Kang Fadil tidak salah. Industri hijau pasti ada kaitannya dengan lingkungan. Tapi ada kata industri, di mana namanya industri itu kan ada proses produksi. Nah, dikaitkan dengan industri hijau, green industry, yaitu adalah salah satu kegiatan proses produksi dalam pelaksanaannya itu bisa lebih efisiensi dan berefisiensi dan efektivitasnya lebih tinggi menggunakan sumber daya yang ada. Artinya bahwa pusat industri hijau ataupun kegiatan industri hijau itu lebih mengedepankan efektivitas proses produksi dan sumber daya yang ada. Itu Kang Fadil. Oke Pak. Memang sih kalau saya sih sebelum di sini ya, kalau dengar kata industri itu pikirannya pasti pabrik ya, polusi, cerobong asap atau limbah gitu. Mungkin dengan industri hijau ini salah satu targetnya juga untuk menghilangkan stigma itu ya Pak ya. Ya. Nah, sebetulnya industri hijau ini kegiatannya tuh apa aja sih Pak untuk yang tadi Bapak jelaskan itu? Jadi gini, sebelum ke kegiatan Bapak ingin menjelaskan Pak. Jadi industri hijau itu bahwa kita selama ini melihat suatu proses produksi itu yang pertama adalah menimbulkan limbah. Ya, limbah itu tidak hanya limbah cair, tetapi juga polusi udara. Nah, polusi udara kalau kita melihat di pabrik-pabrik itu ada mengeluarkan karbon, ya, karbon yang begitu pekat itu yang mengganggu nanti pencemaran lingkungan. Kemudian juga limbah. Limbah ini tidak ada pengelolaannya, tidak ada instalasi pengelolaannya, langsung saja dibuang misalkan ke sungai. Nah, industri hijau di sini hadir. Hadir artinya untuk nanti menata di bagaimana supaya di proses produksi di industri ini bisa mengatur tentang pencemaran limbah itu. Itulah yang namanya nanti kedepannya menjadi industri hijau
yang bisa meningkatkan pemberdayaan baik kepada industri itu sendiri, kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Kalau tujuan tadi ditanyakan kegiatannya seperti apa sih industri hijau? Ya, industri hijau sebetulnya ingin mengembangkan industri-industri yang ada bukan hanya di Jawa Barat tetapi secara tingkat nasional. Tapi untuk saat ini yaitu ingin menciptakan industri yang sudah ada, ini mengarah kepada industri hijau. Kan banyak nih industri-industri, ada perusahaan industri, kemudian juga ada kawasan industri, tetapi belum mengarah kepada green of existing industry. Artinya industri yang existing ada sekarang, kita ajak, kita himbau, kemudian kita lakukan pembinaan supaya mengarah kepada industri hijau yang tujuannya tadi untuk meminimalisir pencemaran limbah, pencemaran polusi udara, yang berartinya endingnya bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Gitu kan Pak dia ceritanya. Oke. Berarti memang ada perusahaan industri, ada kawasan industri, itu ya. hal berbeda ya Pak sebetulnya ya. Nah, kalau perusahaan industri itu artinya perusahaan yang sudah berdiri di luar kawasan industri. Kalau perusahaan kawasan industri adalah industri-industri yang ada di kawasan industri. Kawasannya dulu yang baru ada. Kawasannya dulu baru industri. Kalau selama ini yang sudah ada kan itu perusahaan industri di luar kawasan. Nah, kalau untuk penerapan nanti industri hijau ini akan lebih mudah bila mana si industri tersebut ada di kawasan industri. Akan lebih mudah mengelola, mendampingi, kemudian juga memantau, menganalisa, akan lebih mudah di kawasan industri. Itu kan Pak Dir. Oke, siap Pak Fajar. Jadi memang gini loh, bukan cendol atau cincau, ya. Hijau itu bukan. Lalu apalagi kan yang menarik dari industri hijau ini? Menarik ya, karena jadi perusahaan-perusahaan industri ini CSR-nya itu harus berjalan dengan baik ya Pak ya, demi lingkungannya, demi sekitarnya, dan juga pengolahan limbah yang baik gimana nih biar tetap menjaga alam kita ini agar tetap lestari dan hijau ya Pak ya. Iya. Betul Pak. Terus gimana nih Pak target atau manfaat dari kegiatan pusat industri hijau sendiri ini tuh bagaimana Pak? Ini kebetulan kalau untuk industri hijau ini kan ada di Kemenperin ya. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah di situ ada satu pusat industri hijau, ya. Pusat industri hijau. Kemudian itu yang mengeluarkan kebijakan dari pusat industri hijau untuk industri-industri yang ada di Jawa Barat. Tadi targetnya, kalau dilihat target daripada industri hijau itu ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, dengan adanya pengurangan polusi, kemudian emisi, kemudian limbah industri. Jadi kalau itu minimal bisa ditingkatkan, bisa dikelola, itu insya Allah nanti bisa meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Terus yang kedua nih, yaitu mendukung pencapaian komitmen pemerintah terkait penurunan gas rumah kaca. Sekarang ini kan banyak rumah-rumah kaca. Hotel-hotel sudah rumah kaca. Kemudian juga banyak juga di industri sektor pertanian yang menggunakan rumah kaca. Rumah kaca itu bentuknya gimana maksudnya Pak kalau rumah kaca itu? Artinya kalau rumah kaca itu akan menimbulkan, kalau misalkan terkena matahari, itu akan menimbulkan suatu pantulan yang nanti itu menimbulkan semacam radiasi ya, semacam efek yang tidak baik lah. Rusak lingkungan juga sebetulnya efek rumah kaca itu ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pelindung bumi yang suka kita dengar dengan lapisan ozon nih. Kita sekarang sudah bocor gitu ya. Mungkin berdampak juga pada perubahan iklim kita saat ini. Perubahan iklim. Nah, dengan mengurangi rumah kaca itu minimal bisa mengurangi itu dampak daripada perubahan lingkungan untuk yang bumi. Nah, jadi memang targetnya itu yang berarti saya nggak salah tadi ya, bilang kalau dengan industri hijau lingkungan gitu memang. Ini memang industri hijau itu utamanya tujuannya itu untuk membantu industri agar lebih paham sih akan kebutuhan dari penanggulangan lingkungan ya, mulai dari supaya tidak merusak gitu. Betul. Agar tetap baik. Nah, sekarang sebetulnya Pak ini
Kalau menurut saya sih industri ya sekarang saya saja sudah terkena stigma kalau industri itu merusak lingkungan gitu ya. Tapi kan dari pemerintah ada itikat baik nih di industri hijau, tapi pasti ada tantangannya dong gitu yang menyulitkan untuk penerapan industri hijau ini gitu. Itu kira-kira ada nggak sih, terutama di Jawa Barat gitu? Ya. Jadi begini tantangan tuh. Karena ini dengan teknologi, Pak ya. Dengan teknologi untuk menerapkan industri hijau, otomatis kita membutuhkan teknologi. Membutuhkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu contoh yang tadi, bagaimana kita mengeliminir terjadinya produk karbon yang sangat besar di industri. Butuh kita teknologi untuk bisa mengolah bagaimana si limbah cair yang dihasilkan oleh industri-industri, terutama industri tekstil gitu ya. Sama Kang Fadi bisa lihat kalau sungai itu dulu lihat hijau, merah. Nah, itu kan akibat produksi limbah industri. Ya, itu yang mencemarkan nama bau, ya kemudian warnanya sudah pekat. Itu dijamin tidak akan bisa hidup. Makhluk hidup di situ, ekosistemnya rusak. Padahal kalau misalkan kita memanfaatkan air yang ada yang bersih, itu pasti meningkatkan. Nah, gitu Pak. Jadi tantangannya kita butuh namanya teknologi yang bisa menciptakan industri hijau ini lebih rendah menghasilkan limbahnya. Butuh ini ya Kang ya, butuh komitmen yang tinggi ya dari para pelaku industri ini untuk aware gitu terhadap kondisi bumi kita ini. Tidak gitu bisa kan. hanya dari pemerintah ya yang ingin melancarkan ini. Nah itu, jadi kalau misalkan hanya pemerintah itu akan sulit. Jadi ini harus ada keterkaitan baik antara pemerintah, kemudian di dunia usaha, kemudian juga dunia pendidikan. Karena yang selama ini kita gencarkan, ya kalau dikolaborasikan baik dengan dunia pendidikan, kemudian juga dengan universitas-universitas yang ada, kerjasama ini akan lebih baik. Kita saling mendukung untuk menciptakan industri hijau ini. Karena kita saat ini memang terbatas pada SDM-nya. Nah, mungkin nanti lebih lanjut kita juga sudah ada dukungan atau kerjasama dengan universitas alumni daripada ITB, hampir 740 lulusan pendidikan kimia di Jawa Barat ini sudah ikut gabung dengan industri hijau ini untuk mendukung kegiatannya. Itu tahu. Semoga bisa berhasil ya Pak ya. Jadi sejauh Amin. Karena ini untuk kebutuhan kita yang mau tidak mau harus dilaksanakan untuk melindungi lingkungan kita. Tapi ternyata tadi Pak Arief juga sebut dari ITB, berarti akademisi juga turut ikut ya Pak dari industri hijau ini, bukan cuma pemerintah dan pelaku industri, tapi akademisi juga diajak gitu ya. Itu keren banget Bu Rinda. Maksudnya berarti industri hijau ini memang mengajak seluruh lapisan masyarakat gitu untuk turut serta melancarkan misi yang sangat baik ini gitu. Berarti mungkin termasuk kita ya Kang, kayak misalnya dari hal kecil nih, misalnya kita bawa tas belanja ke supermarket buat tas belanja sendiri. Oh iya, saya masih muda. Botol minum nih jangan yang plastik banyak ya. Saya mah sendiri tas gitu kan belanja. ya. Mulai dari merek apa saya punya, merek supermarket. Aduh, sampai merek. Iya. Ya itu yang sering kita dengar dengan 4R itu, ya, reduce, use, recycle, dan recovery. Reduce itu kita saat ini kalau belanja kan menggunakan plastik nih. Nah sekarang kan jangan gitu ya. Jangan, kalau bisa mah tadi kata Neng Ul, pas belanja supaya tidak menghasilkan limbah plastik, kita belanja menggunakan kantong bawa dari rumah gitu ya. Nah, itu recycle, jadi jangan sampai nanti ada limbah. Kemudian recovery, mendaur ulang. Jadi sampah-sampah botol plastik itu tidak menjadi limbah, tetapi dikumpulkan dan bermanfaat lagi untuk dibuat barang yang baru. Kebetulan saya sudah memanfaatkan botol aku menjadi rumah-rumah cupang, Pak. Ya, bagus. Cupang. Iya. Jadi industri cupang dong. Kan Bapak Aris juga di sini sebagai di Provinsi Jawa Barat ya, yang mungkin cukup paling mengerti gitu perihal industri hijau ini.
kalau di Jabar sendiri pencapaian kegiatan pusat industri hijau sudah sampai mana Pak? Ya, kalau melihat data ya untuk di pusat industri hijau baik di pusat ataupun di pemerintah provinsi Jawa Barat, kalau untuk tahun dari 2010 sampai 2019 ya, ini ada 895 perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan industri hijau. Artinya bahwa untuk mendapatkan industri hijau itu kan ada beberapa persyaratan, ada dokumen. Salah satunya yang tadi kita bahas bersama, bisa merendahkan hasil produksi dia dalam hal menimbulkan limbahnya, kemudian pencemaran lingkungannya. Itu ada yang harus diolah gitu ya. Nah ini perusahaan ini telah mendapatkan penghargaan industri hijau ini dari tahun 2010 sampai 2019 ini 895 perusahaan. Kemudian dari 2017 sampai 2020 ini ada 37 perusahaan yang telah memiliki sertifikat industri hijau. Jadi setiap sertifikat. Jadi dia telah menerapkan namanya green industry itu. Dia bisa mengurangi limbah, dia bisa mengelola untuk SDM-nya, hemat energi juga, hemat energi, ya memanfaatkan barang bekasnya, jadi tidak ada limbahnya. Nah ini memang salah satu persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bila mana dia ingin mendapatkan sertifikat industri hijau. Nah ini sudah ada 37 perusahaan yang dapat sertifikat industri. Di Jawa Barat ya Pak ya? Bukan, di seluruh Indonesia. Nasional sifatnya. Nasional. Nah, tadi saya dengar ada penghargaan nih, keren juga sebetulnya ya. Berarti industri hijau ini dikompetisikan atau gimana Pak? Nah, penghargaan. Kebetulan kemarin kita sudah koordinasi, kemudian juga kita ingin mendapatkan ya semacam penghargaan ya bagi dunia industri di Jawa Barat. Karena Kang Fadil, Nemo perlu diketahui bahwa 40% industri nasional itu ada di Jawa Barat. 49%. 40% industri nasional itu ada di Jawa Barat. Bayangkan jumlah industri besarnya kita, kalau menurut sistem informasi industri nasional yang sudah terdaftar di kita, ini sudah ada hampir 7.200 sekian lengkapnya. Banyak banget ya. Ini industri besar, belum industri kecilnya. Jadi kalau misalkan untuk potensinya yang ada di Jawa Barat ini sangat besar dan sangat mendukung untuk pendapatan PDRB baik tingkat provinsi maupun nasional. Itu kan. Wah, mendengar itu ya Ul ya. Banyak banget ya Kang. Banyak banget, maksudnya untuk kita juga pasti dengerin lagi yang menonton ini juga nih pasti wow 40% Jawa Barat gitu pasti yang jadi masyarakat Jawa Barat tuh bangga lah gitu. Berarti kita di Jawa Barat termasuk sangat produktif ya Pak ya. Iya betul. 40% industri besar loh di Jawa Barat. Semangat saya sekarang ada di Pindang Jabar. Tanggung jawabnya besar berarti. Kalau misalkan mereka semua sudah menerapkan industri hijau, wah luar biasa. Keseimbangan alam kita ini. Kalau kita meningkatkan industri hijau, keuntungan penghematan itu juga bisa dihitung. Kemarin saja tahun 2019 dampak positif terhadap penghematan energi ya ini sampai 3,5 triliun, bayangkan. Wow, penghematannya ya? Iya, penghematan apabila nanti industri menerapkan industri hijau, baik itu dari sisi energinya, kebutuhan air, kebutuhan listrik, pengelolaan SDM-nya, kemudian limbahnya. Ini yang sudah menurut perhitungan dari Kementerian ini 3,5 triliun tahun 2019. Ini suatu penghematan yang luar biasa. Nanti kan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Ya. Sayang. Itu termasuk prestasi juga sebetulnya ya. Bisa menghematkan seperti itu. Iya, iya. Nah, apalagi dong ada yang masih di tentang industri hijau ini, kamu masih ada yang menggelitik di pikiran dia. Bahasanya bagus kan? Apa lagi ya? Mungkin penerapannya apa sudah? Oh iya, penerapan di Jawa Barat tuh bisa menghemat kalau sampai saat ini penerapannya sampai berapa di Jawa Barat itu? Ini yang menarik Pak. Ini mungkin juga harus banyak diketahui oleh teman-teman industri maupun kalangan
sivitas di akademi. Ya, karena kalau kita ingin menerapkan industri hijau, kita harus bersama-sama. Tadi sudah disampaikan, pemerintah tidak bisa melaksanakan industri hijau kalau tidak ada dukungan dari dunia industri, baik dari pengusaha, industri, kemudian juga ditambah dukungan untuk pemanfaatan teknologi industri. Teknologi industri ini yang lebih berkompeten mungkin nanti di teman-teman di Sivitas Academy yang lebih mengerti ya, yang sudah mengerti. Nih, ada 740 orang alumni teknik kimia dari lulusan Institut Teknologi Bandung. Ini bakal mengkampanyekan industri hijau. Nah, ini rencana dari tanggal 5 Juli kemarin sampai 4 Juli. Ya, berarti sudah terlewat. Sudah terlewat. Ini kampanye dari teman-teman alumni ITB ini sangat luar biasa ini bantuannya. Kemudian juga dalam peringatan 80 tahun pendidikan tinggi teknik kimia, ya, Indonesia ini disingkat PTTKI, Pendidikan Tinggi Teknik Kimia Indonesia. Ini telah menyusun program teknik ya untuk memberikan penghargaan kepada dunia industri yang menerapkan industri hijau yang berkelanjutan. Jadi sebetulnya dari dunia pendidikan sudah mendukung, dari pemerintah juga sudah mendukung. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama bersinergi untuk menciptakan Jawa Barat ini adalah green industry. Mantap sekali itu sih, green industry apa ya? Selain produktif, tetap menjaga lingkungan juga ya. Betul. Ini memang misi yang sangat mulia sih ini dari Kemenperin ya Pak ya? Ya, dari Pusat Industri Hijau itu ya. Industri Hijau. Kemenperin itu apa? Tewon? Kementerian Perindustrian. Pintar. Bagus, nilai 100 Tewon. Ya. Nah, berarti ini memang program pusat ya Pak ya? Pusat Industri Hijau ini dari Kemenperin, tapi dari pemerintah daerah juga ikut kolaborasi ya Pak jadinya ya. Ini kolaborasinya mulai dari pusat, daerah, masyarakat, Civitas Akademika. Ini tuh memang jadi gimana ya? Ini tuh memang program seluruh lapisan masyarakat skala nasional ya Pak ya. Mungkin Dulur Indam juga yang ingin turut kontribusi tidak perlu susah ya Pak ya. Mulai dari tadi menggunakan apa? Menggunakan tas belanja itu udah termasuk. Memanfaatkan limbah yang kita punya untuk dimanfaatkan. Jadi itu cupang ya. Saya cupang kalau kita lihat mukanya rasa itu. Artinya kita dari hal-hal yang kecil, dari lingkungan dalam rumah tangga kita, lingkungan sekitar kita, kita bisa menerapkan industri hijau ini. Artinya bukan industri hijau, tetapi bisa kita menerapkan dengan lingkungan kita yang hijau, tidak membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sampah yang tadinya menghasilkan limbah supaya tidak menghasilkan limbah, yaitu dengan belanja. Kan sering nih teman-teman, anak-anak wilayah belanja pakai plastik. Jangan, sekarang upayakan supaya tidak menimbulkan dan menghasilkan limbah. Manfaatkan yang ada. Beli cilok nih, bawa mangkok sendiri ya. Kalau beli ciloknya waktu pulang susah juga sih bawa mangkok ya. Bawa misting. Bawa misting sendiri. Nah, memang nih keren banget ya penjelasan dari Bapak Arif Lazar ini. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ternyata program Pusat Industri Hijau ini ya, dan memang sangat luar biasa, terutama untuk menjaga lingkungan kita nih. Jadi ingat, yang menjaga lingkungan itu bukan cuma beberapa pihak saja, tapi semua lapisan masyarakat harus ikut dan turut serta menjaga lingkungan. Gitu. Gimana Tewon? Ya, aku juga jadi semangat banget nih Kang untuk menanti programnya itu berjalan gitu seluruh Indonesia. Kebayang kan kita ke kawasan industri terus seger gitu kan. Gak ada bau asem, gak ada gitu ya. Iya. Untuk tercapainya ini nih program Make in Indonesia 4.0, benar nggak Pak? Setuju. Bagus. Mungkin ada penutupan mungkin dari Bapak? Ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat apresiasi dalam kegiatan ini dan mengharapkan bahwa di dunia industri khususnya di Jawa Barat bisa meningkatkan kesadaran para pelaku usaha, pelaku industri ya, yang berkaitan dengan kimia ini ya, agar lebih memahami pentingnya menerapkan industri hijau karena ini akan bermanfaat ya, bermanfaat baik bagi masyarakat, kemudian lingkungan dan industri.
Yang terpenting adalah bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi berkelanjutan. Kenapa dikatakan berkelanjutan? Karena saat ini kita yang melaksanakan. Mungkin nanti besok lusa anak cucu kita yang bisa merasakan. Nah, mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan semangat motivasi kepada para pelaku industri. Mari kita melaksanakan green industry di tempat Bapak Ibu, di tempat bekerja, di industri, khususnya di Jawa Barat. Gitu Kang Nur. Gimana nih? Menarik kan ya? Menarik banget ya. Dan sebetulnya dari Pak Fajar ini kita nggak bisa nih cuma sekali ini aja nih. Bahas industri nih nggak bisa. Bakal panjang banget. Masih banyak nih industri. Pasti ilmunya dari Pak Fajar ini masih banyak banget nih yang harus kita gali dan kita serap. Ya, banyak yang dibahas. Ketersediaan oksigen perlu. Itu. Kemudian sekarang dengan adanya pembatasan PPKM darurat di industri, ini juga perlu informasi ini perlu disampaikan kepada pelaku industri. Jangan sampai bingung, apa sih PPKM darurat ini untuk industri? Apa sih ada di situ ada substansinya yang kritikal, esensial, non esensial. Kadang-kadang industri juga sendiri yang industri menengah, kecil tidak paham kita tuh maksudnya kritikal atau esensial. Iya. Kita tuh boleh buka berapa karyawan sih, berapa persen. Pak Fajar udah mau menyempatkan ngobrol sama kita di podcast Odading Madu ini. Sampai jumpa lagi ya untuk dulur indah. Jadi episode selanjutnya bersama kami Odading Madu. Atur nuhun. Odading Madu.